Salam damai sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap bersukacita, dan tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sabdanya kita renungkan setiap hari dan yang mau kita praktekkan dalam hidup sehari-hari kita sebagai orang-orang Kristiani. Saudara dan saudariku, jumpa kembali dengan saya, Pater Aditya SPD, dalam permenungan harian Embun Sabda di hari Senin 4 Januari 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal lakukanlah perintah Allah. Lakukanlah perintah Tuhan. Saudara dan saudariku, kita temukan dalam bacaan pertama, dalam surat pertama Rasul Yohanes. Rasul Yohanes katakan bahwa apa saja yang kita minta, kita peroleh dari Allah. Apa saja yang kita butuhkan, kita dapat dari Dia. Karena apa? Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan pada Dia. Apa yang Tuhan mau, itulah yang kita buat. Maka kita menerima anugerah-anugerah dari Dia. Pertanyaannya, saudara dan saudariku, apa perintah Allah itu? Rasul Yohanes dalam bacaan pertama, dalam suratnya yang pertama, dia katakan ada dua perintah Allah itu. Yang pertama, percaya akan Yesus Kristus anak Allah. Dan yang kedua, saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudariku seiman, sederhana bukan dua perintah Allah itu? Ya, kelihatan sederhana, tapi dalam prakteknya kita semua tahu susah untuk menjalankannya. Saudara dan saudariku, kita akan menerima sekali lagi segala anugerah dari Tuhan, segala anugerah dari Allah kalau kita menjalankan, melakukan perintah Allah tadi, dua perintahnya itu. Apa yang digarisbawahi oleh Yohanes, oleh Rasul Yohanes dalam bacaan pertama, terutama hemat saya adalah soal mengasihi. Mengasihi, kemudian dalam suratnya juga dia kembangkan, mengasihi menjadi satu tanda apakah roh Allah berdiam dalam orang itu. Kalau seorang menyebut dia percaya pada Tuhan Yesus, tapi kasih tidak ada pada orang itu, tidak ada sikap mengasihi dari orang itu, maka roh Allah tidak berdiam dalam orang tersebut. Sebaliknya, orang yang percaya pada Yesus dan sikap kasih, mengasihi sungguh nyata dalam hidupnya setiap hari, pastinya roh Allah berdiam dalam orang tersebut. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil kita akan juga mendengar Yesus yang mulai dengan karya pewartaan. Diajak orang untuk bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Di samping itu kita juga akan mendengar, kita akan membaca bagaimana Yesus sungguh mempraktikkan apa yang dia ajarkan soal saling mengasihi. Dia tunjukkan dengan tindakan-tindakan konkret bagaimana mengasihi itu. Dia mengajar, dia menyembuhkan orang, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, seperti dikatakan dalam Injil. Orang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan daripada mereka setan Yesus keluarkan. Semua itu sekali lagi contoh konkret dari Tuhan kita Yesus Kristus soal bagaimana mengasihi. Apa yang dia ajarkan, apa yang dia mau, semua yang mengikuti dia untuk berbuat yang sama. Saudara dan saudariku seiman, kita ada di tahun 2021. Kita baru memulainya. Mari kita ambil
pelajaran yang diberikan kepada kita lewat sabda Allah hari ini. Kita pegang sabda Allah ini. Kita percaya sungguh akan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lahir bagi kita. Sukacitanya kita masih rasakan. Kita masih ada dalam masa Natal. Dia yang adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kita percaya pada Dia. Dan jangan lupa, bukan hanya percaya, bukan hanya sekedar mengakui saya mengikuti Yesus, saya percaya pada Dia, tapi harus lebih dari itu. Kalau kita menamakan diri kita orang-orang Kristiani, kita harus bisa saling mengasihi. Kita harus bisa untuk tidak hidup dalam dendam. Kita harus bisa untuk memaafkan. Kita harus bisa untuk mengampuni. Kita harus bisa bergandengan tangan memberi kesaksian tentang Kristus, Sang Anak Allah yang sudah lahir bagi kita. Mengasihi punya banyak subnama, kalau boleh saya katakan demikian. Dalam mengampuni itu mengasihi, dalam memaafkan itu mengasihi, dalam hidup damai itu mengasihi, dengan tidak saling mengejek itu mengasihi, dengan tidak membuli itu mengasihi. Ada sekian banyak nama yang bisa kita kategorikan di bawah kata mengasihi, di bawah ajaran Kristus mengasihi. Hendaknya saudara dan saudariku, kita para pengikut Tuhan Yesus, hendaknya kita semakin dikuatkan oleh sabda Allah, sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, agar kita boleh sungguh percaya pada Tuhan, tapi bukan hanya itu, kita hidup saling mengasihi. Semoga apa yang Tuhan Yesus harapkan dari kita menjadi kenyataan, terutama di tahun 2021 ini. Mari kita berdoa pada Allah, kita mohon bantuan dari Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas rahmat iman yang Kau berikan kepada kami, yang kami terima daripadamu sebagai satu anugerah. Bantulah kami untuk tidak hanya tahu berbangga dengan iman kami itu, tapi kami amalkan iman itu dalam hidup saling mengasihi satu sama lain di mana saja kami berada, terutama dengan mereka-mereka yang kami tidak sukai, mereka-mereka yang memusuhi kami, mereka-mereka yang membenci kami. Buatlah kami juga bisa mengasihi mereka, Tuhan. Amin. Saudara dan saudariku, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa beserta kita dan seluruh keluarga kita. Amin.